Halo teman-teman semua, ya Marcella Zulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dea Marcella Zulianti. Oke teman-teman, di sini saya akan kembali membahas mengenai salah satu materi ulumul Al-Quran, yaitu pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Sebelumnya, di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai madiyah dan badaniyah. Ini videonya. Nah teman-teman semua, mengenai pengumpulan dan penertiban Al-Quran, kira-kira apa sih pengumpulan dan penertiban Al-Quran itu? Selanjutnya, simak sampai selesai videonya untuk memperdalam wawasan kita mengenai pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Stay tune. Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran atau biasa disebut juga dengan Jam'ul Quran, pengertian pertama yaitu hafazahu atau menghafalnya di dalam hati. Sedangkan hufazahu adalah sebutan untuk para penghafalnya, yaitu orang-orang yang menghafalnya di dalam hati. Inilah makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, di mana Nabi senantiasa menggerakkan bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu turun padanya sebelum malaikat Jibril selesai membacakannya, karena hasrat besarnya Rasulullah ingin menghafalnya, seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 6, yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya itu. Nah, itulah pengertian yang pertama teman-teman. Sekarang beranjak pada pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran dalam hati kitabuhu kulihi, atau penulisan Al-Quran, baik dengan memisah-misahkan Al-Quran dan surat-suratnya, atau menertibkan ayat-ayatnya dengan setiap surat ditulis dalam satu lembar yang terpisah. Itulah pengertian mengenai pengumpulan Al-Quran. Nah, setelah tadi pengertian pengumpulan Al-Quran, kali ini kita akan membahas pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan pada masa Nabi. Dalam konteks ini maksudnya adalah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW amat menyukai wahyu. Beliau senantiasa menunggu penurunan wahyu, lalu menghafal dan memahaminya. Maka dari itu Rasulullah SAW adalah hafiz Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Juga pada saat itu bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang sangat kuat. Pada umumnya juga mereka disebut dengan kaum ummi atau buta huruf, sehingga penulisan syair-syair dan ayat-ayat Al-Quran mereka catat di hati mereka dan menghafalkannya. Dapat disimpulkan bahwa para penghafal Al-Quran masa Rasulullah SAW mereka berpegang pada hafalan, bukan pada tulisan ataupun kitab. Nah, inilah yang menjadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum ini atau pada para sahabat Rasulullah, juga pada Rasulullah SAW. Setelah tadi pembicaraan mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah, kali ini pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama dalam Islam sesudah Rasulullah wafat.
Pada saat itu beliau dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan murtadnya sejumlah orang Arab. Salah satunya peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah yang melibatkan sejumlah besar sahabat penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, dari 70 qori dari para sahabat telah gugur. Kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran sudah tercatat sebelum masa itu, yaitu pada masa Nabi, tetapi masih berserakan pada kulit-kulit, tulang, dan pelepah kurma. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan dengan satu mushaf dengan ayat-ayat dan surat-surat yang tersusun serta dituliskan dengan sangat berhati-hati dan mencakup 7 huruf. Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi pada saat Abu Bakar, pada masa kepemimpinan Abu Bakar itulah yang melatar belakangi bagaimana Abu Bakar tergerak hatinya untuk mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang tertulis dalam pelepah kurma, dalam tulang belulang, dijadikan satu mushaf. Nah, pengumpulan ketika pada masa Utsman yang melatar belakangi adalah setelah wilayah kekuasaan Islam semakin luas, para qurra pun tersebar di berbagai wilayah penduduk di setiap wilayah yang biasanya mempelajari qiraat atau bacaan ayat dari qori yang dikirim kepada mereka. Pembacaan Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda. Oleh sebab itu, mereka bersepakat, Utsman bin Affan bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukannya pada lembaran-lembaran itu dengan bacaan-bacaan baku pada satu huruf. Kemudian Utsman bin Affan memanggil para sahabat lalu memerintahkan mereka untuk agar mereka menyalin dan memperbanyak mushaf. Jika ada perbedaan antara para sahabat Quraisy ini, mereka menuliskan dalam bahasa Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam dialek bahasa mereka, yaitu bahasa Quraisy. Selanjutnya Utsman mengirimkan mushaf tersebut pada ke setiap wilayah. Apa yang telah dilakukan Utsman disepakati oleh para sahabat. Mushaf-mushaf itu ditulis dengan satu huruf atau dialek dari 7 dialek Al-Quran seperti yang ditujukan agar orang bersatu dalam satu qiraat. Kali ini perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dan pengumpulan Utsman bin Affan jelas berbeda, bahwa pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar sangat berbeda, baik dalam hal latar belakang maupun metodenya. Latar belakang Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para qurra yang gugur dalam peperangan. Sedangkan latar belakang Utsman adalah karena banyaknya perbedaan yang berujung pada konflik dalam cara-cara membaca Al-Quran yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disaksikannya sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penertiban. Penertiban ini terbagi menjadi dua, yaitu tertib ayat dan tertib surat. Al-Quran terdiri atas surah-surah dan ayat-ayat baik yang pendek maupun yang panjang. Tertib atau urutan ayat-ayat Quran ini adalah tauqifi, ketentuan Rasulullah yang didapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Rasulullah menunjukkan kepadanya di mana ayat-ayat itu harus diletakkan dalam surat dan ayat-ayat yang turun sebelumnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya di tempat tersebut. Dengan demikian, tertib ayat-ayat Quran seperti yang ada dalam mushaf yang beredar di antara kita adalah tauqifi, tanpa diragukan lagi. Selanjutnya adalah mengenai tertib surat. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat-surat Al-Quran yang ada sekarang. Pendapat yang pertama itu, ada yang berpendapat bahwa tertib surat itu tauqifi dan ditangani
langsung oleh Rasulullah sebagaimana diberitahukan malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Al-Qur'an pada masa Nabi telah tersusun surat-suratnya secara tertib sebagaimana tertib ayat-ayatnya. Pendapat kedua yaitu berpendapat bahwa tertib surat itu didasarkan pada ijtihad para sahabat. Sebab dengan demikian jelaslah bahwa tertib surat-surat itu bersifat tauqifi seperti halnya tertib ayat-ayat. Nah teman-teman, kali ini kita sudah berada di ujung pembahasan mengenai pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai Rasm Utsmani. Ada yang tahu apa itu Rasm Utsmani? Nah, apa sih Rasm Utsmani itu? Rasm Utsmani ini adalah rasm yang telah diakui dan diwarisi oleh umat Islam sejak masa Utsman. Rasm Utsmani ini adalah jenis tulisan Al-Quran yang secara khusus diatur oleh Utsman bin Affan pada masanya berdasarkan pelafalan qiraah Al-Quran yang berbeda. Setelah itu ada perbaikan dan perkembangan Rasm Utsmani. Seperti diketahui, pada masa permulaan Islam, mushaf Al-Quran belum mempunyai tanda-tanda baca dan baris atau harokat. Mushaf Utsmani yang kemudian dikirimkan ke beberapa daerah mulai kesulitan muncul ketika Islam mulai meluas ke wilayah-wilayah non-Arab, sehingga diadakan upaya pemberian harokat dan titik sebagai tanda baca maupun pembeda antar huruf. Jadi sebelum Al-Quran meluas, adanya kekhawatiran pada Utsman bin Affan akan bacaan-bacaan. Maka dari itu, Rasm Utsmani dikembangkan menjadi diadakan pemberian harokat, pemberian titik untuk memudahkan para pembaca. Nah teman-teman semua, itulah pembahasan mengenai pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Semoga dengan adanya pembahasan ini membuat kita semakin mempunyai wawasan yang luas mengenai Al-Quran, dan semoga juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton video yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum.